Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholidatul Ulfa Ulumiyah selaku moderator kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan makalah ilmu pendidikan yang berjudul Lembaga Pendidikan, Pusat Pendidikan, serta pengaruh timbal balik antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sebelum berlanjut ke materi, izinkan saya selaku moderator untuk mengenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama adalah Faizal Anas, yang kedua Putri Nuril Hidayah. Materi kelompok 5 yang pertama adalah lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Di sini saya sendiri yang akan menjelaskan tentang materi yang pertama. Lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Apa sih lembaga pendidikan formal itu? Lembaga pendidikan formal adalah tempat pendidikan dengan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA, dan PT atau pendidikan tinggi. Jalur pendidikan formal ini yang paling umum dan sering ditempuh di Indonesia, mengingat sifatnya yang formal dan lulusannya diakui secara nasional maupun internasional. Dan yang kedua adalah lembaga pendidikan non-formal, yaitu lembaga pendidikan dengan wadah pendidikan yang dilaksanakan di luar pendidikan formal, yang struktur dan berjenjang seperti kursus atau pelatihan. Contoh lain dari pendidikan non-formal selain kursus dan pelatihan adalah TPQ, yaitu Taman Pendidikan Al-Quran yang biasanya diikuti oleh anak usia dini. Dan yang ketiga adalah lembaga pendidikan informal, yakni jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk mandiri seperti homeschooling, atau juga pusat kegiatan belajar mengajar atau yang biasa disebut dengan PKBM. Di sini terdapat beberapa alasan pemerintah menggagas pendidikan informal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dimulai dari keluarga. Yang kedua, informal diundang juga karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan dimulai dari keluarga. Dan yang ketiga, homeschooling, seperti contoh tadi, pendidikan formal, tapi dilaksanakan secara informal. Dan yang keempat, anak harus dididik dari lahir. Di sini terdapat karakteristik pendidikan informal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu dapat diselenggarakan di mana saja, khususnya pada lingkungan keluarga. Beda dengan pendidikan formal yang harus diselenggarakan di sekolah. Dan yang kedua, tidak terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi. Yang ketiga, peserta didik tidak perlu mengikuti ujian tertentu seperti sekolah formal. Dan yang keempat, proses pendidikan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. Penjelasan saya tentang lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal, dan kita berlanjut ke materi yang kedua, yaitu Tri Pusat Pendidikan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Tri Pusat Pendidikan. Nasional Tri Pusat Pendidikan adalah konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa yang diakui sebagai Bapak Pendidikan. Tri Pusat Pendidikan yang dimaksud di sini adalah lingkungan pendidikan ini meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan sekolah, dan pendidikan di lingkungan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan tersebut sama-sama memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan dan pada dasarnya semua saling berkaitan dan saling bekerja sama satu sama lain. Yang pertama, pendidikan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama karena keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Dalam keluarga, pendidikan berlangsung dengan sendirinya dengan tatanan yang berlaku di dalamnya. Dan yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah lembaga pendidikan yang melaksanakan pembinaan pendidikan dan pengajaran dengan sengaja, teratur, dan terencana. Guru yang melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan, dan pengajaran tersebut adalah orang-orang yang dibekali dengan
pengetahuan tentang anak didik dan memiliki kemampuan melakukan tugas pendidikan. Fungsi dan peranan pendidikan di sekolah. Sekolah yang merupakan pelengkap pendidikan keluarga ini memiliki peran dan fungsi pendidikan sekolah yang sangat penting sesudah keluarga. Yang ketiga, pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat terjadi lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar pendidikan formal atau sekolah. Pendidikan masyarakat terjadi secara tidak langsung dalam arti anak mencari pengetahuan dan pengalaman sendiri. Fungsi dan peranan pendidikan masyarakat. Fungsi dan peranan masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat tergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat beserta sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Putri atas penjelasannya. Sekarang kita berlanjut pada materi yang ketiga, yaitu pengaruh timbal balik antar keluarga, sekolah, dan masyarakat yang akan dijelaskan oleh Mas Kafi. Silahkan Mas Kafi penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Anas. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh timbal balik antara sekolah dan masyarakat. Pertama adalah hubungan sekolah dengan masyarakat. Para definisi dari pakar tentang masyarakat mempunyai pola pikir yang berbeda. Namun secara umum dapat dikatakan masyarakat adalah kelompok manusia yang tinggal di suatu tempat, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai aturan yang mereka sepakati bersama. Untuk pokok dalam suatu masyarakat adalah adanya unsur kelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu, mempunyai tujuan yang sama, mempunyai nilai-nilai dan aturan-aturan yang disepakati bersama, mempunyai perasaan suka maupun duka, mempunyai organisasi yang ditaati. Sebagai masyarakat kecil dan sebagai sebagian dari masyarakat, sekolah harus membina hubungan dengan masyarakat. Di dalam masyarakat, banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi dengan masyarakat merupakan hubungan erat antara sekolah dengan masyarakat. Namun, perlu diingat batas-batas kerjasama tersebut sehingga tidak mengganggu dan merusak tugas pokok sebagai petugas dan penanggung jawab misi sekolah, dan jangan sampai dieksploitasi untuk kepentingan mereka. Pentingnya berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat antara lain: 1. Merupakan alat untuk mengubah citra masyarakat awam terhadap pengertian salah tentang kebijaksanaan sekolah dan pars petugas sekolah. Yang kedua, memberikan informasi tentang program dan kebijaksanaan sekolah. 3. Menghilangkan dan mengurangi kritik-kritik tajam terhadap sekolah. Adapun berbagai bentuk partisipasi yang dapat ditempuh antara lain: 1. Mengadakan penyuluhan dan ceramah kepada masyarakat. Kedua, mengadakan bakti sosial, misalnya kerja bakti, pengairan, kebersihan, dan pemberantasan buta huruf. Yang keempat, menjadi anggota pengurus organisasi lembaga ketahanan masyarakat desa maupun organisasi lainnya. Jadi, pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal sebagai tripusat pendidikan. Baik, sekian materi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Mas Kafi. Saya rasa cukup. Apabila ada salah kata atau salah tutur, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.